bawah lagi sudah kita masuk. Pelaksanaan tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Muhibbuddin memaparkan sejumlah capaian kinerja dan penyelesaian Kejati Aceh selama tahun 2024 yang berlangsung di Aula Kejati Aceh. Di antaranya, 71 perkara restoratif justice di tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 66 perkara. Saat ini, masing-masing kejari di kabupaten kota sudah memiliki balai rehabilitas narkotika. Ada 316 unit rumah RJ di masing daerah dan desa. Ada yang di kecamatan dan juga di kejaksaan negeri masing-masing. Atas capaian tersebut, Kejati Aceh juga mendapat penghargaan terbaik 1 dalam penanganan RJ, terbanyak dari seluruh Indonesia dalam menangani RJ. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2024, ada 8 unit balai rehabilitas narkotika. Ia menerangkan, sesuai instruksi Jaksa Agung, bahwa penggunaan narkotika positif ke depan tidak boleh lagi perkaranya diselesaikan seperti biasa. Harus direhabilitasi, terkecuali bukan residivis. Dalam kesempatan tersebut, PLT Kejati Aceh Muhibbuddin juga menyampaikan secara tegas bahwa selaku penegak hukum, pihaknya tidak mau main-main dalam menjalankan amanah negara. Di hadapan para pejabat Kejati Aceh, Muhibbuddin juga menegaskan bahwa tidak boleh ada jaksa yang bermain mata dalam menyelesaikan perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Penanganan kasus tipikor, profesional, integritas, dijaga, dan objektif. Kita tidak boleh menzalimi siapapun, tapi tidak boleh pula membiarkan kezaliman. Jadi seperti tadi saya katakan, unsur akhwaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, baik yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Saya kira itu untuk perkara-perkara tipikor. Dan perkara pidum, kita memang sudah berjalan seluruh Aceh. Dan kalau Bapak Ibu kira-kira mendengar ada transaksi, tidak apa-apa, telepon. Kita sudah komitmen penanganan perkara di Aceh dengan simbol syariat, harus takut Allah, tegakkan keadilan karena Allah. Nah, harapan kita semua, pemerintah Aceh harus memahami bahwa penegakan jinayah itu merupakan kewajiban pemerintah Aceh beserta stakeholder yang ada. Jadi bukan hanya penegak hukum saja, karena di dalam penegakan syariat itu ada variabel-variabel pendukung yang harus dipenuhi, termasuk peningkatan sumber daya manusianya, diklat tentang pemahaman kanun dari mulai penyidik, penuntut, sampai hakimnya, sampai jalatnya. Jangan sampai lagi terjadi ada pencambuknya laki-laki yang dicambuk perempuan. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.